Jadi kalau trading di forex masih ngandalin equity, nggak usah, gayanya jangan terlalu tinggi, nggak kemakan tuh, sama dong nggak kemakan itu ya, terlalu tinggi itu gayanya ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video penting banget buat semua sahabat pena. Sebelumnya gue mau kasih lihat dulu ke kalian semua. Kalian bisa lihat di layar handphone kalian saat ini. Ini tuh struktur market yang sudah kita gambarkan dari pasar belum dibuka dan sampai sekarang posisinya udah jalan. Dari strukturnya, polanya, semuanya kebaca dengan baik. Ya, termasuk area resisten, harga tertinggi, termasuk line zero. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham banget tentang ini, kalian terbiasa main di time frame kecil. Sedangkan kalau di Diom Community, dalam kerangka harga dalam satu hari itu sudah kita gambarkan strukturnya dengan konsep signalnya itu intraday dari 1 sampai 2 hari, dan gak sedikit juga signal itu yang terjadi langsung di hari tersebut dan bisa juga di 2 hari ke depan atau 3 hari selanjutnya. Jadi kalau jumpa struktur market yang seperti ini, fokus kalian atau fokus teman-teman itu udah bicara garis besarnya aja. Contohnya, ini jam 11 kemarin ya. Kalau teman-teman ikut live streaming di Dom Official kemarin malam, hari Kamis, teman masih ingat, di sini kita ada entry and sell 1, take profit di sini. Kemudian di sini entry buy, dan gue kasih informasi closing kalian itu di jam 8 atau jam 9 hari ini, yaitu di tanggal 23 Februari. Sekarang kalian lihat harga ini closingnya tepat di jam 8. Kok bisa pas banget? Jadi lagi-lagi nggak di YouTube atau di TikTok, gue tuh jumpa trader yang baru ngerti resisten, baru ngerti support di break, kemudian retest, entry, yang cuma sebatas gitu-gitu doang gitu loh. Tapi udah bisa ngasih komentar-komentar yang menurut gue itu menunjukkan bahwa ini orang nggak ngerti technical analysis. Video ini mau kalian bawa sampai kemanapun, mau kalian bawa sampai ke JP77, mau kalian bawa sampai ke Astronaci, semuanya bisa kita uji. Kalian mau baca time frame berapa? Jadi gue mau kasih informasi sedikit aja ke semua sahabat pena. Gue tuh punya basic menganalisa candlestick fixed time, yang dimana posisi candlestick itu sudah pasti. Di fixed time kita dapat signal sell, kita mau entry posisi turun dalam 5 menit ke depan. Kalau posisinya itu nggak presisi, kalau posisinya itu nggak fix, tepat di menit ke-5 bearishnya keluar, maka kita akan loss. Barusan gue upload, dan itu sengaja gue upload di TikTok Ferdi Pena Official. Gue tuh cuma mau ngebuka pikiran semua sahabat pena bahwa technical analysis yang sebenarnya itu bukan tebak-tebakan. Technical candlestick pattern itu bisa dibawa kemana aja. Tapi lagi-lagi balik ke sumber daya manusianya, balik lagi ke kapasitas dan kemampuannya. Sayangnya mayoritas trader Indonesia ini mengukur dari tata bahasa dan tata bicaranya. Ini dari dulu sering banget seperti itu. Mungkin di sini gue nggak banyak gunakan istilah-istilah dalam forex, dan menurut kalian gue tuh nggak ngerti, dan bahasa-bahasa yang biasa gue sampaikan itu yang bahasa memang gue buat sendiri ya. Tapi menurut gue kalau kalian tuh realistis, mindset kalian tuh kebuka, mentor yang sebenarnya mentor itu adalah mentor yang menciptakan sesuatu, mentor yang menciptakan sebuah peluang, mentor yang melahirkan sebuah strategi trading ya. Bukan kopi sana buka kelas, buka edukasi, belajar di sana, buka kelas, buka edukasi, bukan itu. Dan itu menurut gue masih biasa-biasa aja, bener-bener minim banget masih. Apalagi kalau kalian masih bicara SMC, S-Wedus, S-Pokat, S-Dawet, masih jauh banget guys. Jadi kalau mau menguji sebuah technical analysis, kapanpun dimanapun kita bisa uji. Kalau bicara technical analysis ya, kita bicara di luar money management, kita bicara di luar psikologis, karena ini dua bagian yang berbeda nih ya. Keilmuan technical analysis di candlestick itu ada seni, the art of candlestick. Jadi ada seni di dalam candlestick ini, yang dia tuh kayak anak tangga, dan kita terlatih di time frame 1 menit. Bayangkan, dia harus pasti. Namun ketika kita bicara di forex, teman-teman bisa lihat di forex ini, kalian nggak ngerti aja, nggak usah ngerti analisa, kalian tuh ada equity yang besar aja, lihat tren turun, ya udah ada resisten, udah entry sell kok, pasti profit. Ini obrolan orang yang punya uang, obrolan trader yang punya equity. Tapi obrolan trader yang nggak punya equity besar, obrolan untuk trader yang punya equity UMR, nggak bisa seperti itu ya. Maka dari situ butuh sebuah teknikal yang terukur, yang teruji gitu loh, yang dia punya win rate pasti, dia punya win rate jelas. Gue itu salah satu YouTuber yang cukup frontal bicara tentang technical analysis. Ada banyak orang beranggapan nggak bisa membaca arah harga ke depan. Faktanya kita bisa kok. Mungkin kalau kalian baru nongkrong di channel ini atau nongkrong di TikTok gue,
Terdengar seperti ini seorang sombong banget. Sebenarnya bukan sombong, gue cuma berusaha menunjukkan sesuatu yang mungkin kalian nggak tahu. Kalau kalian udah tahu, kalian oh ya ternyata seperti ini, oh ya ternyata seperti ini. Akhirnya gue banyak jumpa trader yang ketika jumpa oh ya ternyata seperti itu gitu. Oh ternyata sesimpel ini. Jadi kalau selama ini kalian merasa technical trading itu rumit karena kalian ikut-ikutan, kalian belajar sana sini, ya kan, disuapin ini, disuapin ini, disuapin itu, nanti macam-macam lah, bos apa segala macam, break of structure. Terlalu berat guys, terlalu berat. Kalian tuh di sekolah nggak pernah mau belajar dan nggak pernah mau menghafal. Masuk ke dunia trading kalian hafalkan semua ini, termasuk nama-nama chart pattern, gambar-gambar chart pattern, ya kan, formasi-formasi candlestick. Ngapain? Yang perlu kalian cari itu sebab akibatnya, apa yang menyebabkan dia naik. Itu yang kalau kalian tuh bicara bullish engulfing, kalian entry buy, harga turun. Kenapa? Mindset kalian itu menilai sesuatu dari apa yang kalian lihat. Kalian lihat, kalian baca. Nggak mau menggali, nggak mau berpikir, tapi mau kaya. Nggak mau berusaha, tapi maunya enak. Kalau kalian lihat di layar handphone kalian saat ini, di sini tuh udah ada struktur yang sudah kita gambarkan. Nih, dia ngikut nggak polanya? Ngikut kan? Dan akhirnya harga stuck di line zero. Jadi kalau bicara technical candlestick itu ada yang namanya garis nol, ada yang namanya titik nol. Nah titik nol ini adalah titik kuncian dalam satu hari, satu bulan, satu minggu, satu tahun. Ya, apa yang dimaksud line zero ini? Apa yang dimaksud titik nol? Ada banyak orang yang mencari titik nol ini. Titik nol itu kayak jantung. Terus di depannya ada confirm zone, zona konfirmasi. Line zero itu zona konfirmasi. Bearish masuk nggak di posisi ini? Posisinya kan nggak masuk nih bearish. Kenapa? Karena status nggak confirm. Kalau statusnya nggak confirm, maka harga nggak masuk ke zona ini. Apa ini batal? Enggak. Senin, Selasa dia akan masuk ke zona ini. Dia akan masuk ke zona US yang bayang ini. Secara struktur semua tergambar dengan baik dan benar. Misalkan gue bagian seperti ini, gue akan fokus sama selnya nih. Gue akan fokus sama selnya untuk transaksi pertama. Harga jalan, line zero, ini wajib kita take profit dan tinggalkan beberapa layer. Contoh entry 5 layer, mungkin 1-2 layer gue tinggalkan, 3 layernya gue take profit. Kenapa masih disisain? Untuk memastikan dulu status line zero ini terkonfirmasi nggak. Jadi bocor nggak, pecah nggak nih titik nol ini. Kenapa tadi gue bilang kalau kalian ngerti yang kalian cari itu line zero ini? Kenapa? Dalam satu hari harga itu akan ngejar di mana line zero. Kalau line zero di atas dia akan kejar ke atas. Line zero di bawah dia akan kejar di bawah. Sekarang bagaimana cara menentukan titik nol ini? Kelilinglah kalian dari Sabang sampai Merauke ya, sampai ke Arab Saudi sana, yang keren-keren sekalipun gak akan ketemu itu. Alasannya simpel. Dari pertama gue kenal trading, perlu kalian ketahui, gue tuh nggak pernah satu kali pun masuk ke forum edukasi siapapun. Karena dulu waktu mau belajar trading, boro-boro mau belajar candlestick sedetail ini, di channel YouTube, dimanapun, di Google, nggak ada orang yang menjelaskan candlestick itu sedetail mungkin. Makanya dulu kita punya komunitas DTZ Indonesia. Akhirnya kita merilis hasil riset kita tentang candlestick. Yang dulu kita masih bermain dengan alur waktu, yang dimana kita masih menganalisa berdasarkan tekanan dan dorongannya aja. Kita kembangkan lagi, ternyata tekanan dorongan ini sama dengan permintaan dan penawaran. Kita kembangkan lagi, jumpalah yang namanya chart pattern. Kalau kita udah bicara chart pattern, berarti kita udah bicara tren garis besar, udah bukan bicara per candle lagi. Jadi di video ini tuh nggak ada maksud apa-apa, cuma gue tuh mau merespon komentar-komentar di YouTube, komentar-komentar di TikTok yang menurut gue itu menunjukkan kebodohan. Jadi merasa profesional tapi justru kelihatan bodohnya. Kalau kalian masih bicara SNR, kalau kalian tuh masih bicara SMC, es wedus, es dawet, entah apalah itu namanya, masih bicara demam berdarah, itu seutil loh. Seutil, nggak ada apa-apanya tuh. Kita tuh kalau duduk satu meja, kalau kita duduk satu meja, gue cuma kasih kalian tuh kesempatan buka satu time frame, satu kali zoom out zoom in market, dan kalian harus bisa menentukan arah harga mau kemana dari pasar dibuka sampai pasar ditutup. Kalau kalian trader yang biasa menggaris sana sini, garis sana sini, nggak akan bisa. Kenapa? Market struktur belum terbentuk, struktur market belum terbentuk. Kalau memang analisismu itu masih sebatas itu, jangan terlalu tinggi anak muda, bahaya ya. Nggak ada hebat-hebatnya itu. Yang hebat itu pasar belum dibuka kau udah tahu dia mau kemana, itu baru hebat. Jadi kalau gue dulu belajar trading ini nggak kemakan sama yang namanya flexing, gak kemakan namanya sama orang yang pintar-pintar ngomong doang, pakai istilah forex kelihatan keren, terus wah ini hebat. Enggak ya, bukan itu poin yang gue cari ya kan. Kalau gitu gampang, gue tinggal belajar di Google atau gue sekolah belajarin teori-teori doang, dan gue sudah terlatih trading menggunakan equity yang kecil. Jadi kalau trading di forex masih ngandalin equity, nggak usah, gayanya jangan terlalu tinggi, nggak kemakan tuh, sama dong nggak kemakan itu ya, terlalu tinggi itu gayanya ya. Mungkin itu aja video singkat sederhana ini yang mau gue share ke teman-teman semua.